Hai guys, kali ini kita lagi on the way ke sebuah acara launching dari DJI. Nah, DJI bakal nge-launch yang namanya DJI Air 3S. Kira-kira gimana nih eventnya? Coba kita bahas dalam vlog style gini ya. Let's go. Pas lu nonton ini, make sure lu jangan skip-skip karena along the way ini bakal ada muncul potongan kode voucher yang kode vouchernya itu berantai nih, dimana kalau misalnya dalam seminggu itu ada 4 video kan dari YouTube channel ini, kalau lu gabungin itu bisa menjadi voucher yang nilainya Rp500.000. Tentunya ada terms and conditionnya ya, jadi jangan skip. Sekarang kita lagi di mana, Pak? Jadi kita melipir dulu ke cafe deket dari Art Hotel, tempat launchingnya si DJI Air 3S, karena kita sejam setengah atau 2 jam lebih awal, jadi kita ya kerja-kerja dulu lah ya. Oke, sekarang kita udah ada di venue dari tempat launching DJI Air 3S. Let's go. Nah, ini dia DJI Air 3S ya. Nah, bisa lihat ada perbedaan, mungkin lu bisa tebak-tebak ya. Yang beda apa di sini ada LiDAR sistemnya. Nah, di bagian sini biasa ada sensing untuk visionnya. Nah, terus kameranya juga sudah menggunakan ya sensor yang lebih gede ya. Gue langsung tampilin aja. Dan ini untuk focal length-nya itu adalah 70 dan 24 mm itu yang wide. Nah, akan menarik banget nih nanti pas di peragain. Kenapa? Karena kita bakal, gua rasa sih kenapa launchingnya ini agak malam, karena ini buat membuktikan si LiDAR-nya nih. Karena kan kalau biasa yang namanya RTH atau enggak kayak vision sensing itu kan sangat tergantung dengan cahaya. Nah, mungkin mereka kayak mau membuktikan kalau misalnya nih sensingnya atau balik RTH-nya tuh yang lebih advance tuh kayak apa sih. Nah, kita langsung lihat ya. Tapi ini cukup menarik ya dengan ada si LiDAR-nya ini, dan ya sensingnya tetap dari yang bawah ada, depan ada, belakang juga ada ya. Dan baterai setahu gua ini juga kompatibel ya, kalau lu pakai yang si DJI Air 3 itu juga bisa gitu ya. Oke kok, tadi kan itunya ada LiDAR ya yang ngebedain ya. Nah, kira-kira apa lagi sih ada yang ngebedain itu? Yang gue penasaran banget juga, ini katanya itu untuk fotografi, aerial fotografi juga oke. Kenapa? Karena ini fotonya itu bisa sampai 50 megapiksel. Dan kalau misalnya lu pengen kayak dapetin kayak efek dramatis, ini bisa 4K 120 fps juga. Jadi kayak ya cukup menarik kalau nanti pas diperagain tuh gue pengen lihat lebih lagi. Oke, ini kita langsung bakal take off, ditemanin oleh dari tim DJI, Mas Dio. Kita bakal coba take off, dan kebetulan nih gelap ya, lu pada bisa lihat langsung di video ini. Kita bakal tes semua fitur-fitur dari si R3S, semoga bisa memberikan gambaran nih. Oke, bisa dilihat ada auxiliary light-nya di bagian bawah. Jadi kalau misalnya mau naik atau turun pada saat gelap bisa ya? Bisa. Apa lagi nih, Mas? Oke, sekarang kita coba langsung naikin ketinggian aja ya. Kita coba langsung naikin ketinggian di sini. Oke. Nah, nanti gue boleh ikut action. boleh. Nah, ini belum di-record. Jadi kalau udah sampai ketinggian tertentu, auxiliary light-nya dia mati. Oke.
Oke, kita tinggiin lagi. Nah, kita diizinin main hari ini maksimum ketinggian 100 meter. Oke, karena kita bisa hari ini 100 meter ya diperbolehkan ya, dan kita ini ada di area GBK, jadi kayak pasti secara visual menarik banget dan malam ya. Malam. Nah, kita bisa Ya, lihat. kita coba main di 4K 60 fps. Nah, ini ada beberapa color profile ya. Ini pakai yang normal, HLG, sama ya kita coba pakai yang di lock M. Nah, untuk pakai yang di lock M ini, kita bisa juga kalau mau aktifin color assist-nya. Jadi kalau misalkan yang nggak biasa pakai color profile yang flat, kita bisa nyalain color display assist. Jadi hasilnya nice. nanti jadi kayak ambil gambar normal. Ya. I see. Jadi kalau misalkan pengen dimatiin juga bisa. Nah, di sini kita bisa lebih enak nih ngatur-ngaturnya. Yang bisa diatur di sini itu ada ISO sama shutter. Oke. Kita tinggiin ISO-nya. Oke, ngomong-ngomong terkait ISO, sekalian nanya aja nih ya. Oke. Kayak kita di maxin tuh idealnya bisa sampai berapa sih kalau dengan kondisi kayak gini? Nah, kalau untuk kondisi low light-nya di sini dia di 3200 ya untuk yang autonya. Manualnya. Di shutter speed-nya dia bisa sampai 6000. Oke. Ya, di shutter speed-nya. ISO-nya di 3200, tapi di sampai 16000, sorry. I see. Tambahan nih, jadi untuk di color mode normal itu ISO-nya itu Bisa sampai 12.800. 12.000. Ya, kok. Jadi di color mode normal itu ISO-nya itu bisa ditarik tinggi sampai 12.800. Oke. Dan pertanyaan sedikit nih, kalau misalnya yang kan ada kayak smart mode-nya gitu ya. Oke. Nah, kalau di iPhone kan kalau misalnya kita majuin dia otomatis kayak lensanya berubah sendiri gitu. Nah, kalau kita lagi kayak smart mode gitu, dia bisa berubah sendiri gak sih? Ya, kalau lensa itu cenderung nggak ini ya. Dia tetap lensa yang kita pilih gitu ya, mau kamera yang mana. Cuman dia bisa ngatur komposisi secara otomatis. Dan jadi di R3S ini sekarang udah ada namanya R Aesthetic. Jadi dia bisa mengkomposisi framing secara otomatis, framing yang terbaik seperti apa menurut drone-nya, dan juga dia bisa mencari background yang paling oke buat drone-nya. Misalkan background-nya tuh terlalu rame gitu, dia bisa cari background yang paling oke menurut dia gitu. I see. Boleh dibilang tuh dalamnya ada AI-nya nggak sih? Ya kurang lebih lah ya kayak gitu sort ya. of ya. Ya, sort of ya, algoritma dia gitu kan. Nice. Oke ya, karena salah satu unique selling point-nya dari si R3S ini adalah dua lensanya nih. Dua lensanya adalah yang tele berapa? 70 Tele. mm ya? Medium tele di 70 mm. Ya, kalau jadi di sini nggak ada tele, adanya di wide sama di medium tele. Oh, medium tele sebutnya ya. Nah, kita nyebutnya Oke. medium tele. Wide-nya tuh di 24. 24, medium telenya di 70. Oke, coba kita kasih lihat nih teman-teman, kayak seberapa sih, kayak kita optikalnya dulu ya. Oke. Kita kasih lihat ya. Jadi ada dua lensa pilihan tadi ya, ada yang lensa wide-nya sama yang medium tele. Jadi kalau yang lensa wide-nya sendiri itu kalau misalkan kita tarik di digital zoom-nya, dia bisa ke medium tele. Ya, segini nih. Oke. Nih coba saya record ya dari yang pertama. Dari satu kalau kita tarik wheel-nya dia dapat segini, ketiga. Nah, kalau untuk berpindah kita bisa stop dulu. Nah, di sini langsung ke medium telenya. Oke, medium. Nah, ini yang masih optikal nih. Nah, kalau kita Masih tarik optikal. lagi, Oke, kita kasih lihat coba yang FWD ini nih, coba kayak Oke. mungkin kan teman-teman pada penasaran kayak udah optikal tapi dihajar lagi Nah. digital, pecah nggak sih sebenarnya kayak gitu? nah, oke, kita sekarang ke FWD. Oke. Kita coba tarik sampai 9 kali. Nah, Oke, masih cukup oke ya, walaupun itu digital kan, Nah, karena digital digital. termasuk sesuatu yang cukup challenging ya Ya. untuk kamera ya. Oke, berarti kita udah kasih lihat nih ke teman-teman 24 dan 70-nya baik yang optikal dan juga digitalnya. Teman-teman Oke. bisa lihat pas malam pun noise-nya lumayan minim lah ya, Lumayan boleh minim. dibilang ya. Lumayan Oke, minim. apalagi Mas? oke, yang satu di highlight lagi itu ada yang namanya free panorama. Free panorama. Free panorama tuh adanya di foto. Ya. Oke. Di sini coba kita ke mode menu yang ada di sini. Oke. Kita pakai yang panorama. I see. Oke, jadi kalau untuk free panorama ini kita bisa nentuin titik nih.
foto pertama yang mana yang mau kita ambil sama titik terakhir yang mau kita ambil. Oke. Contoh, kita ambilnya yang dari sini. Dan positioningnya kita coba di sini. I see. Oke, lalu kita start. Nah, Jadi kita awalnya tentukan dulu titiknya dulu Iya, ya, titiknya untuk dulu. panoramanya, dan dia akan ambil yang berada dalam garis hijau itu Iya. yang masuk dalam panoramanya. Ini menurut Oke. gue sih salah satu fitur yang sangat luar biasa ya. Dari drone yang sebelumnya kalau kita mau bikin panorama itu kayak doa dulu itu bagus atau enggak. Hail Kita Mary nggak dulu bisa ya. setting, Iya. Jadi kalau sekarang kita udah tahu nih framingnya mau kemana aja. I see. jadi dari framing yang kita select tadi kita dapat 10 kali foto tadi ya. 10 kali foto itu selalu default 10 atau bisa lebih lagi? Bisa lebih sesuai tarikannya dia berapa. Oke. Jadi kalau lihat di YouTube juga nih orang ada yang bisa sampai di print ya. Iya. Karena ini bisa sampai 50 megapiksel ya, benar Ya, ya? tuh. Oke, menarik. Oke, kita lihat hasil panoramanya. Nah, bisa lebar. Ini. Nice. Jadi kita bebas select mau titik dari mana aja kita awali sampai titik mana aja kita akhiri. Dan biasanya kan panoramanya itu kalau di DJI itu ada yang 3x3 ya, ada yang 180 derajat. Nah, kalau ini dikasih yang free, terserah mau bebas mau pilih kemana aja. I see. Oke, menarik. Nah, boleh ceritain sedikit lagi ya terkait yang color nih. Yang colornya kan lebih banyak ya, berapa stop nih kalau nggak salah. Oke. Yang dynamic range-nya kan ada improvement ya. Nah, mungkin kita bisa kasih ke teman-teman di kota metropolitan kayak Jakarta nih, kayak signifikan apa sih dengan improvement range dynamic range yang baru gitu ya. Kita ganti ke normal. Oke, nah ini ada jelasnya, kita autoin aja. Nah, stopnya ini yang tadi ya, kita bilang tadi ada berapa? 14 stop ya? Ya, Ada 14 stop dari profil warna kita pakai yang ini. Kalau yang di Lock M yang tadi udah saya jelasin, ini pakai color display assist atau nggak pakai atau nggak pakai. Ini yang di oke. HLG. Oke, ini yang normal. Nah, yang normal tadi ISO-nya itu bisa kita kita push sampai berapa? push sampai di 12.800 ya nih. 12.000. Oh, oke. Oke, kalau untuk 14 stop dynamic range sebenarnya paling ideal itu kita tesnya itu di cahaya yang kontras, Ya. contoh sunrise, sunset. Sunrise ya. Nah, jadi kita bisa lihat nih foto atau videonya itu bisa kita tarik kan nih, highlightnya kita turunin, Ibaratnya shadownya kita warnanya lebih naikin. kerem gitu ya. Betul. Oke. Nah, tapi salah satu yang paling enak di sini itu sekarang dua kamera itu semuanya udah dapat 10 bit di Lock M atau enggak HLG. Nah, apa kelebihan 10 bit? 10 bit itu basically adalah warna dalam sebuah footage ya. Jadi kalau 10 bit itu ada sekitar 1 miliar warna dibanding 8 bit, 8 bit itu cuma 16 juta warna. Jadi perbedaannya jauh banget. Jadi buat para hobi atau profesional yang butuh color grading yang baik ya, nah 10 bit ini adalah pilihan, salah satu pilihan sangat utama sih. mengakomodir ya. Benar. Dan dengan adanya di kedua kamera ini, jadi ketika dia ganti-ganti lensa nih, lensa 70, lensa 24, itu warnanya bisa sama. Jadi color gradingnya itu gampang. Gitu. Kalau yang dulu kan cenderung satu kamera doang nih yang dapat 10 bit di Lock M, ya kan? Nah, jadi secara pewarnaannya lumayan PR sebenarnya. Dan agak jadi jomplang ya pada saat pindah lensa ya. Karena untuk nyamainnya itu lumayan sulit. I see. Jadi teman-teman kedua lensanya ini punya keluasan yang sama. Kalau yang sebelumnya keluasannya cuma ya kamera utamanya aja. Gitu. Oke, yang paling gue penasaran nih Mas Bro, yaitu terkait advance RTH-nya. Karena kan kalau di iklannya itu sampai masuk ya, masuk ke rumah gitu kan. Itu kita suka lihat meme-nya kalau di YouTube kayak banyak yang fail, akhirnya drone-nya jatuh gitu. Nah, itu mungkin gimana nih, bisa diperlihatkan? Oke, kita mau coba ya. Kita jelajahi dulu drone-nya. Ya, turunin ketinggian sedikit.
karena bantuan LiDAR ya. Kan ini semua mungkin karena ada bantuan LiDAR, RTH-nya juga lebih baik, bener gak? Betul. Seperti itu ya. Betul. Jadi oke. sensornya itu sekarang bisa bekerja cukup baik di kondisi cahaya yang minim. Gitu. Kalau dulu I kan see. cahaya kurang aja tuh drone gak stabil ya kan. Betul, Karena betul, sensornya betul. itu ngebacanya masih bingung gitu. Kalau sekarang dia bisa lebih maksimal. I see. Gitu. Nah, teman-teman, ini penting banget improvement ini karena apalagi kalau gelap drone itu, apalagi kalau misalnya Oh, itu ada punya Egi. gedung berkaca itu cukup memberikan problem ya buat Betul. drone itu ya. Gitu. Betul. Nah, dengan adanya teknologi yang terbaru ini, saya bakal kasih lihat nih bakal lebih improve gitu. Oke, ini sekarang kita entah ada di mana. Oke. Ya, kita mau coba pakai yang RTH. Jadi kalau untuk pemilihan RTH sendiri, Oke. di sini ada yang advance RTH, optimal atau preset. Nah, kita pilih yang Optimal. Tuh. Ini yang paling high Iya. high end-nya. Ah. Oke. Oke, sekarang kita coba untuk return to home. Oke, kita coba lihat nih apakah se-smooth kayak yang di iklannya. Ini cukup jauh ya, nih lu terbangin ya. Cukup jauh. Sekarang jarak udah 122 meter dari sini, ketinggian 122 32 meter. Oke. Nah, return to home. Oke, Oke, kamera make sure dapet nih pas nah, sampai ke sini nih. Ada artificial. Ini ada di augmented di reality. layarnya ini, teman-teman juga bisa lihat ada semacam kayak pad-nya ya. Iya. Ya. Nah, jadi kalau dulu mungkin di era-era sebelumnya itu agak tebak-tebak buah manggis ya. Ini nah, bakal ke arah mana gitu. Jadi kayak agak deg-degan juga. Nah, ini lebih ya ada peace of mind lah pada saat dia terbang balik gitu. oke. Jadi dia karena dia advance RTH, dia mencari jalurnya sendiri untuk kembali. I see. Oke, dan buat kasih gambaran ke teman-teman yang lagi nonton video ini, kita tuh ada di Senayan. Nah, artinya apa? Senayan itu banyak interference ya. Banyak kayak gedung-gedung yang ada wifi-nya dan macam-macam. Nah, biasa ini sebuah tantangan Iya. ya untuk drone ya. I see. Nah, di sini juga kita perlu perhatikan ya, karena kita ini take ada off air juga ya? dari pinggir kolam renang. Ya, Oke. jadi saat dia tagging GPS-nya mungkin dia ada di kolam renang. Jadi ini kita bisa langsung cancel aja kalau udah gini. Oke. Untuk lebih safety-nya diambil Air juga masih ada inilah ya, ada Ya. challenge tersendiri Nah. karena itu ada reflection-nya ya. Iya. Oke, nah ini agak kita take over sedikit guys, karena tadi memang kita benar-benar kita bisa lihat ya di bibir kolam renang gitu. Jadi tetap secanggih apapun tetap safety first gitu. Oke. Sip, tapi tadi teman-teman bisa lihat ya dari jarak 90 meter itu tadi udah tinggal sisa berapa meter ya pasti take over ya. Iya. Oke. Nah, satu lagi bro, gue pengen lihat ini kan visionnya tuh ada 2 depan dan 2 belakang. Sekarang Ya. katanya kita bisa lihat ya. Bisa dong. Jadi Oke. coba nih kita kasih Saya lihatin lihatin dulu sini. Ya. Jadi kalau untuk melihat itu, kita bisa ambil gambar kita tap yang ada di sini. Ini kita bisa slide. Ya, jadi ada map, ada radar. Ya, kalau kita ganti, nah di sini ya jadi kamera nih. Nih, kita tap aja seperti ini. Yang lagi menghadap adalah ini kamera bawahnya. Oke, ini kamera bawah mungkin gue bisa muncul sedikit. Nah, ini bisa kelihatan lihat. nih. Oke. Kalau Ya. dulu teman-teman ini nggak ditampilin Nggak ya. ditampilin. Jadi kita nggak tahu Ya. apa yang si vision sensing ini lihat. Sekarang kita Ya. tahu. Jadi ibaratnya kayak mobil ya. Ya, ini sensornya. Nah, ini adalah yang dari depan. Depan. Oke. Gitu ya. Ini Bisa dari fokus itu juga nggak apa-apa. Ini screen record kok. ya, ini dari kanan, kiri, Nice. Bawah. Nice. Jadi kelebihannya untuk yang night vision sensing sendiri, dia bisa lihat lebih jelas obstacle yang ada di sekitarnya. Ya. Jadi lebih aware Lebih juga ya. aware, lebih aware. Nice. Jadi sebenarnya ini range-nya buat teman-teman yang menavigasikan drone Ya. belum terlalu piawai juga bisa terbantu ya. Bisa dengan, terbantu banget. ini ya fitur si visionnya ini yang Ya. bisa sekarang kita bisa lihat. Karena sebelumnya ada visionnya tapi nggak bisa kita lihat ya. Ya, Nah, masih ngomongin yang kayak sensingnya, boleh nggak sih kita kasih lihat kayak misalnya gue di sini, oke, terus boleh. coba kita mau kasih lihat ke teman-teman kayak responnya menghindarnya seperti apa sih buat Oke, gambaran. siap-siap. Oke, kasih lihat ya. Oke. Mungkin dari sini kita lihat pendek aja biar teman-teman bisa ngelihat secara fisik responnya kalau ada obstacle kayak apa. Ini kondisinya gelap soalnya. Oke. Let's say ada apapun ya obstacle, bisa orang, bisa apapun.
Oke, sebelumnya kita lihat dulu di sini safety-nya ada bypass sama brake. Ya, Oke. kalau dia brake ya dia akan berhenti, kalau dia bypass dia akan menghindar. Oke. Oke, siap? Oke. Siap? Turunin sedikit. Jadi ini bypass ya? Ya. Oke, kalau bypass teman-teman dia akan berusaha menghindari gua, cari jalan yang nggak ada obstacle. Dalam hal ini obstacle-nya gua. Oke, ini coba saya jalanin langsung. Oke? Set. Ya, ini tanpa saya gerakin untuk yang kiri kanannya, jauhingnya. Kita mulai lagi dari ulang. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Gua coba maju ya di sini. Dia akan bypass ya Mas Ya, ya? bypass. Bypass ya. Kita coba. Oke, 1, 2, 3. Tuh, dia nggak mau. Dia akan menghindar. Oke, jadi teman-teman bisa lihat, tapi artinya bukan berarti dicoba ditabrakin juga ya. Ya. Ini cuma buat precaution. Dan bisa juga coba kasih yang brake mungkin ya. Tadi yang bypass. Oke, sekarang kita coba ganti yang pakai brake. Nah, ini saya turunin lagi lebih rendah. Saya coba gerakin. Oke. Nah, dia akan berhenti. Dia akan berhenti. Nah, bisa dikasih lihat toggle-nya udah didorong sekalipun. Toggle-nya dia udah akan didorong berhenti. full. Ya. Toggle-nya sudah didorong full. Udah full ya. Jadi night vision sensing-nya bekerja dengan baik. Oke. Oke. Oke, tapi pasti ya dong ada yang perlu diperhatiin nih untuk safety. Walaupun udah ada sensing, apa yang perlu diperhatiin lagi nih? Mungkin Jadi- biar ditekankan lagi. Namanya untuk night vision sensing, dia itu bekerja jika memang ada cahayanya. Cahayanya itu minimum satu lux. Satu lux itu dia kayak seperti apa ya, lilin, lampu lilin. Oke. Jadi kalau dalam kondisi yang memang tidak ada cahaya sama sekali, itu sama sekali night sensingnya nggak akan bekerja. Oke, Jadi syaratnya memang tetap harus ada cahaya untuk bisa mengoptimasi si night sensingnya itu Oke. dan LiDAR-nya. nah kalau ini ada cahaya bulan ya di Ya. bagian sana ya. Mungkin kamera juga bisa kasih lihat dari sana. Itu termasuk bisa nggak? Bisa. Masih ada, Ya. masih cukup terang Ya, masih cukup terang. Jadi kalau totally dark itu dia nggak bisa. Oke, jadi Ya. kalau dengan kondisi kayak gini nih masih ideal Masih sensing ideal. sistemnya. Intinya nih kita kondisi videonya Ya. lagi ada cahaya dari bulan ya, walaupun ada cahaya dari gedung-gedung juga gitu. Apalagi nih Mas yang perlu diketahui? Cahaya belakang kayak gitu, itu tuh masih Cukup Masih bisa, banget, ini cukup masih bisa. banget. Ya, cahaya belakang ini dia masih bisa ngebaca. Jadi kalau totally dark emang bener-bener gelap banget, itu dia night sensingnya dia nggak bisa I kerja. see, I see. Oke, oke. Oke, semoga lu bisa menikmati Behind Wia kali ini di mana kita datang ke acara launchingnya DJI R3S. Nanti kita bakal ada video lebih lengkapnya. Ntar tulis aja di kolom komentar apa aja yang pengen lu ketahui terkait si DJI R3S. Tapi semoga tadi video-video klip tadi yang sifatnya kayak vlog style gitu lu suka ya. Thank you and until next time.